siang hari ini teman-teman? Baik. Capek-capek Bu. Capek kenapa? Abis masak itu kena matahari di luar. kena cireng dia. Oke, karena siang-siang ini kayaknya masih semangat semuanya, kita akan belajar materi yang menyenangkan ini. Kita belajar kembali di mata pelajaran matematika, materi lingkaran. Tapi karena tadi masih semangat, kita bermain game dulu. Jadi Bapak dan Ibu mempunyai sebuah game yang gamenya sangat asik, sangat membuat kalian apa ya, mengembara ya. Wow. Semangat. Membara. Oke. Oke, nama gamesnya adalah ranking 1. Ada yang tahu? Saya ranking 1. Oke. Sangat baik ya Bu. Bu ada yang telat. Dia dari mana dia? Habis kelas, Bu. Bohong Bu, ini Bohong, kelas Bu. Saya lihat dia demi ayam Bu. Minta Oke. surat telatnya. Jadi nanti ada kata benar dan ada kata salah. Jadi nanti ada 3 pernyataan yang teman-teman harus jawab. Nah, pertanyaan itu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu sudut pusat dan sudut keliling di lingkaran. Oke, jadi nanti ketika saya sudah membacakan pernyataannya, silakan teman-teman mengangkat apakah pernyataan itu benar atau salah. Dan karena ini judulnya ranking 1, jadi siapa yang paling cepat angkat kertas benar atau salahnya, itulah menjadi pemenangnya. Tapi harus tepat. Jadi kalau nggak tepat, berarti dia bukan menjadi pemenangnya. Dan cepat-cepatan ya. Oke, angkatnya ini tidak mendukung untuk berdiri, jadi angkatnya yang tinggi. Kalau pendek Oke, udah siap semuanya? Belum dah. Oh iya, anak siap. Ada yang belum dapat? sudah. Sudah semuanya Pak. Sudah. Oke, sudah? Oke, siap ya, kita Siap mulai ya. permainannya ya. Pernyataan yang Pertama. Benar atau salah pernyataan di bawah ini? Besar sudut pusat 2 kali sudut keliling walaupun tidak menghadap busur yang sama. Ayo, siap. Jangan. Yang tinggi, yang tinggi. Oh, Ya, langsung. di sana. Ya, ya. Ayo siapa namanya? Siapa namanya, Bu? Nah, Neta yang benar. Berarti Neta di pernyataan pertama, Neta yang benar. Pertanyaan Oke. pernyataan. Pernyataan kedua. Jadi nanti kalau keluar soalnya langsung keluar, yang tahu langsung diangkat aja ya, nggak usah nunggu bareng-bareng. Jangan gini. Iya, langsung tinggi. Jawabannya Oke? salah. Jawabannya yang benar salah. Ya, jawabannya salah. Jawabannya salah itu yang benar. Jawaban salah itu benar. Ini nah, iklan ini. Oke, siap ya untuk pertanyaan yang kedua ya. Benar atau salah pernyataan di bawah ini? Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat akan selalu lebih kecil daripada sudut pusat. Itu mau angkat yang mana? Itu. Jawabannya? Jawabannya? Benar. Oke. Tadi yang kedua siapa ya namanya? Penny. Penny. Oke, sekarang yang terakhir ya. Benar atau salah pernyataan di bawah ini? Besar sudut keliling setengah dari sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Penny lagi. Siapa? Penny. Penny. Oke, benar apa salah? Benar. Benar. Oke, jadi pemenangnya ada Neta dan Penny. Oke, tepuk tangan dulu kita.
Berarti Bu sama Pak, berarti semuanya masih ingat ternyata kalau misalnya sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Iya benar. Tapi pembelajaran kemarin menyenangkan ya. Lanjut next. Oke. Selanjutnya, pernahkah kalian menjumpai ini? Apa yang kalian amati dari gambar ini kira-kira? Lampu. Lampunya ada berapa? 2. Ada. 4, 5. Tamannya berbentuk Lingkaran. Oke, selanjutnya. Pernahkah kalian melihat lampu sorot yang hanya menyorot satu titik? Pernah. Di mana titiknya kalau lampunya seperti ini menyorot titiknya? Itu Di tengah. Ini atau ini? luar. Iya gitu. Ini atau itu? Itu. Itu atau ini? Ini. Ini. Oke, benar ya. Kita lanjut. Coba kalian deskripsikan letak kedua lampu dan arah dari kedua lampu tersebut. Bentar, coba Vio. Coba. Mas Vio, kira-kira gimana? Coba kalian deskripsikan letak kedua lampu tersebut dan arah kedua lampunya bagaimana? Mana ngomongnya? Ini lingkaran sih. Ya, Oh, boleh jelasin gitu. boleh jelasin. Oke, lingkarannya gini. Ya. Letak lampunya di sini dan di sini. Terus sudut mereka mengarah sudut lancip. Cahayanya mengarah ke sudut lancip. Di mana sudut? Sudut lancipnya di mana? Di ujung. Di ujung? Atau enggak Via maju aja boleh? Nah, di sini. Oh, di situ. Nah, jadi gini. Saya membentuk V. Vio. Nah, oke, cukup ya. Kita lanjut lagi. Nah, oke. Nah, benar ya tadi yang dijelasin Vio ada di ujung atau bisa kita sebut pada lingkaran gitu ya, di lingkarannya. Nah, pelajaran hari ini itu harapannya nanti anak-anak itu bisa menghitung besar sudut pusat yang jika diketahui besar sudut keliling ataupun sebaliknya. Mari. Silakan, Bella. Dari mana? Oh, hukum. Oke. Oke, hari ini kita belajar ada 2 permasalahan yang kami siapkan. Jadi permasalahan pertama, silahkan dibaca Cesa. Permasalahan pertama, di sebuah taman berbentuk lingkaran, terdapat 2 lampu yang dipasang di tepi taman. Lalu lampu 1 dan lampu 2, yaitu lampu 1 dan lampu 2. Di seberang lampu-lampu tersebut terdapat 2 pohon. Jika lampu 1 berhadapan dengan pohon 1 dan lampu 2 berhadapan dengan pohon 2, serta luas penyinaran yang diterangi oleh lampu 1 dan dibatasi oleh pohon 1 dan pohon 2 adalah 114 derajat, berapakah luas penyinaran yang diterangi oleh lampu 2 jika penyinaran tersebut dibatasi oleh objek yang sama dengan lampu 1? Oke, terima kasih Cesa. Nah, menurut Sisil, apa yang Sisil pahami terkait dari permasalahan 1? Yang diketahui Yang apa dulu? diketahui. Yang diketahui ada 2 lampu. Oh, 2 pohon. 2 lampu dan 2 lampu ada 2 pohon. Terus luas penyinaran lampu 1 dibatasi oleh pohon 1 dan pohon 2 sebesar 114 derajat. Terus yang ditanya itu luas penyinaran yang diterangi lampu 2 jika penyinarannya dibatasi oleh objek yang sama dengan lampu 1. Oke, semuanya setuju sama Sisil? Sisil? Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Aku setuju. Oke, permasalahan 2. Aku sih ya. Silakan Krisma untuk membacakannya. Gambar di atas merupakan gambar kincir air. Kincir air tradisional seperti ini digunakan untuk menggerakkan roda dengan memanfaatkan aliran air sebagai sumber energi. Selain ramah lingkungan, kincir air juga menjadi daya tarik wisata yang unik di berbagai daerah. Perhatikan kincir air tradisional berbentuk lingkaran dengan beberapa ruas kayu yang menjulur dari tepi lingkaran menuju ke pusat kincir. Ruas-ruas kayu ini membagi lingkaran menjadi 12 bagian yang sama besar. Maka berapa besar sudut AC ini?
Oke, Sela. Dari permasalahan dulu apa yang Sela pahami? Jadi itu ada kincir airnya itu bentuknya lingkaran. Terus ada ruas-ruas kayu yang menjulur dari tepi lingkaran ke pusatnya itu ada titik A, B, O, C. Terus ruas kayu ini membagi jadi 12 bagian yang sama besar. Terus yang ditanya besar sudut ACB. Setuju semuanya? Setuju. Masih arang-arangan, kita akan diskusikan dalam kelompok. Jadi nanti teman-teman akan membentuk kelompok ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Nah, jadi kelompok ini berdasarkan hasil gaya belajar dan tes kemampuan awal yang sudah kami berikan pada beberapa pertemuan kemarin. Oke, jadi kelompoknya Ada 4 kelompok. jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 sama halo. Nomornya nanti 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Sedang aplikasi ada? Sangka online. Aku nggak jawab. Aku nggak punya. Bapak Putra. Oke teman-teman, bisa diskusi dalam kelompok selama 10 menit ya. Nanti kita presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi guru tuh gak boleh emosi. Nanti kalau mau lem-lem. Kalau ada yang bingung bisa tanya. Oke. Bilang apa? Gaya aku. Semua tidak boleh begitu, harus tahu asal usulnya dari mana.
Apanya? Nah, kan ini jika lampu berhadap lampu satu berhadapan sama lampu satu. Iya, di nomor ini. Dan lampu dua Masalah satu kan Pertanyaannya follow atau enggak? luas penyinaran yang ditambah Follow-nya buat apa? lampu satu dan dibatasi oleh pohon satu. Udah. Yang kedua adalah 100. Kan udah briefing. ada petunjuknya. Nah, Lampu satu kan jadilah yang mana kertas tadi yang pertama ini kan? yang mana ini ya. Silakan kertas di bawah, silakan menjabat pas daerah sesuai dengan hasil kelompok. Oh berarti begini kan sudutnya. Oke. Yang di sini kan 114. Sini mana-mana. Sudutnya di Enggak, sini. Ini berarti yang isi derajat ini yang di sini yang Pakai pusat, pakai jangka yang benar gimana ya? Ya gini. ini pohon 1, pohon 2. Tuh, Kak. Kayak anak SD deh. Oh, jangka yang benar kayak gitu. Oh, dia Ah, yang lampu penting bulan. 1. Berarti ini lampu 1. Berarti begini. Terus ini 114-nya di sini. Terus apa? Berarti gambar dulu. Jika lampu berhadapan dengan Ini kan. Nah, gini kan. Iya. Oh, gambar dulu. Berarti kita betul dulu. Ini lampu Caranya? salah satu. Ini pohon 1. Itu. Luas yang diterang. Terus aku yang beres-beres. Iya. Oh, itunya doang. Enggak pakai bunterannya. Separuh. Saya nomor 2. Oke. Setelah kalian beres terus ada sini kan soalnya apa? Berapa kan luas penyinaran? Ya. Iya, maksudnya biar gampang. Terus ML. apa gitu mau lu? Ini loh, nih. Sudah bisa tadi. Nomor berapa? Ah, sudah bekas. Udah kena keringatmu. Dia duluan yang pegang. Sama. Sabar ya, sabar. Udah. Soalnya materi lesku ini. Woi. Itu dong. Terus Berapa menit tadi? terus ceritanya kita gambar pohon sama lampu. Jelek Oke, ya waktunya sekitar 2 menit lagi ya. Astagfirullah baru juga udah gunting ini. Ya, ceritanya kayak ini lampu pertama. Terus ini lampu kedua. Nih. Jika lampu 1 berhadapan dengan pohon 1. Ibarat di sini lampu. Fungsinya ya coba. Yang satunya yang di sini nggak sih? Iya, Sama aja sih. Sama aja kan? Berhadapan dengan pohon 1. Pohonnya Ini apa? P1. Loh, ini apa? Oh, P1 sejajar sama L1. Lampu 1 berhadapan dengan Pohon berhadapan dengan pohon satu. pohon 1. Oke. Berhadapan tuh di sini ya. Ya ini aku maunya dia tuh ngadap sini gitu loh. Terus digaris. Berhadapan itu gimana Vio? Kalau di Jalan sini, lah Pak. kalau di sini pohon Oh, canda doang loh. Nah, gini, berarti gini kan. Dan lampu dua berhadapan dengan pohon 2. Nah, terus serta luas penyinaran diterangi oleh Ini kan begini dulu kan? dan Yang dibatasi diketahui oleh itu pohon kan. 1 dan pohon 2 penyinaran yang diterangi oleh lampu 1. Penyinaran itu gimana coba dibentuk dulu? Ini nggak Penyinaran muat. itu kira-kira gimana? Kalau mau ada lampu satu di sini, kalau menyinari bentuknya gimana penyinaran? Nah, tapi dibatasi oleh pohon Ternyata satu yang dan ini di pohon 2. Nah, berarti di sini 114. Sudah. terus Nah, terus ceritanya ini ke menghadap ke sini kan. Nanti kan itu nggak benar. enggak gimana
Nah, Dari sini ke Garis. penggaris. Gimana Miss? Yang sebelah sini loh, biar di sini loh. Nah. Sangat minim sekali bukan? Berarti juga kan 114 kan? Alasannya ini digunting dulu kan? Cipiro bukan? Di permasalahan lu pakai juga? Harusnya kan satu pohon dulu 13, nanti pohon ini. Yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Kerjain dulu yang atas. perintahnya disuruh gambar dulu baru anu. Ya, Terus ya kan pertanyaan soalnya sudah selesai. Sekarang lanjut. Saya ganti ya. berapa kan luas lingkaran Oh ini nanti 114 nggak sih? Double Pak. 114 itu di mana? Apa? Sekarang lampu berapa apa luas lingkaran yang diterangi oleh lampu 2 jika penyiaran tersebut dalam cek yang sama Kan biar kelihatan ininya. Nah, kan yang penting ininya lingkaran. Bisa kerjain yang dua. Oh udah lanjut. lampu 2 menyinari tapi dibatasi dengan objek yang sama oleh nomor 1, lampu 1. Berarti gimana gambar? Nanti juga jangan lupa. Ini kan lampu 2 dibatasi oleh objek yang sama. Objek yang sama itu apa? Objek yang sama Berarti yang ditanya tadi apa? nah, pohon 1 dan pohon. Jumlah sudut dalam lingkaran 360. Berarti berapa besarnya itu? Tulisnya di sini. Tapi tulis diketahui dulu. Berapa berarti sudut yang terbentuk di lantai? 9. Ini yang ditanya berapa dong? Berarti sudut luas penyinaran lampu 2 pohon 1,2. Nah, definisi sudut keliling yang menghadap sudut yang sama tadi gimana besarnya? Berarti 160. Jadi dia mah ada yang sama tidak menghadap pohon. Ini menghadap sudut yang sama besarnya sama. ini sama dengan Lingkaran dan kalau ya. Ya. terus Dia bilang berarti yang ditanyakan Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita tunjuk ya beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kira-kira ada kelompok yang mau maju mewakilkan presentasi? Tadi ada dapat nilai tambahan loh dari kita. Nomor 1 siapa? Ya. aku. Oke, Bibel. Baik. Nomor 1 Bibel. Nomor 2 ada yang mau nggak? Nomor 2? Nomor 2? Bu berdua boleh kak? Boleh. Bertiga. Siapa? Dia mau? Sama siapa kan? Nomor 2 ini nggak ada yang mau maju. Nomor 2. Nomor 2? Nah, berdua. Oke, Berdua. Oke, langsung. Mas aja. Coba cek. Jelasin aja Ces. Soalnya dong kak. Oke, kami dapat di permasalahan 1 di sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Jadi tamannya itu berbentuk lingkaran. Terus, nah di titiknya di lingkaran itu ada 4. Dan di pohon 1 itu berhadapan dengan lampu 1, pohon 2 berhadapan dengan lampu 2. Nah, terus sebentar.
Sampai yang ini dulu, yang satu dulu. Nah, seperti ini gambarnya. Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan. Oke. Nah, yang dimaksud sama ini, yang luas penyinaran yang diterangi oleh lampu 1 dan dibatasi oleh pohon 1 dan pohon 2 adalah 114 derajat, itu yang dimaksud seperti ini. Jadi lampu 1 itu kayak luas penyinarannya yang kan ini nyinari P1, terus L2 juga menyinari pohon 2. Nah, itu luasnya yang dimaksud tuh ini, sudutnya ini. Nah, ini yang sudutnya 114. Lalu yang ditanyakan, berapakah luas penyinaran yang diterangi oleh lampu 2 jika penyinaran tersebut dibatasi oleh objek yang sama dengan lampu 1. Jadi objeknya yang sama, ini hasilnya 114 karena penyinarannya itu menghadap busur yang sama. Jadi ini kan namanya busur apa? Ininya itu P1, P2 ini namanya busur. Jadi kan jika sudut keliling menghadap busur yang sama, itu nanti besarnya juga sama. Oke, ada yang beda jawabannya? Dari nomor 1. Setuju semua? Setuju semua berarti ya. Oke. Oke, udah lengkap banget ya, ditambahkan alasannya. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, itu besarnya akan sama. Oke, terima kasih. Terima Desa kasih dan kelompoknya Ibu. Fibel. Kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok. Kami mengerjakannya permasalahan 2. Nah, di permasalahan 2 ini kan ada kincir air berbentuknya kan lingkaran. Nah, di sana kan terdapat ruas yang ruji-ruji ini. Ini ada 12. Sehingga ini kan terbagi 360, satu lingkaran penuh itu terbagi jadi 12. Sehingga didapat sekali ruasnya itu ada 30 derajat. Nah, sementara AB-nya ini terdapat 2 ruas sehingga 30 ini kita kalikan 2, jadi untuk AOB-nya adalah 60 derajat. Nah, untuk sudut AOB ini merupakan sudut pusatnya. Nah, untuk sudut kelilingnya itu setengah dari sudut pusat, sehingga 60 kita kalikan setengah sehingga dihasilkan 30 derajat untuk sudut ACB. Gitu. Oke, ada yang nggak setuju atau setuju semua? Anak-anak? Setuju. Oke. Terima kasih, Krisma. Oke, kita berarti tadi sudah mengerjakan kan latihan soal-soalnya. Berarti kita masih mengingat ya terkait dengan materi di lingkaran, khususnya sudut pusat dan sudut keliling tadi. Nah, kalau soal ini berarti kan tadi kayak nomor 1, berarti sudut keliling itu kalau yang menghadap busur yang sama itu besarnya pasti sama besar. Kalau soal yang nomor 2 berarti sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Tapi kalau yang diketahui adalah sudut kelilingnya, berarti 2 kali dari sudut pusatnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, boleh nih anak-anak di sini silakan men-scan barcode ini. Nah, nanti dalam scan barcode ini itu kita akan ada penilaian. Penilaiannya itu apa aja? Yang pertama ada terkait dengan etika moral. Etika moral itu berarti kita akan menilai apa, Kak? Nah, bagaimana teman-teman dalam berdiskusi kelompok, apakah teman-teman sudah menghargai dalam menghargai teman-teman dan guru, kemudian juga nanti ada terkait dengan bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok. Jadi di situ menilai teman sejawat, di mana nanti kalian menilai setiap teman-teman kalian apakah berkontribusi, bagaimana kontribusinya dalam mengerjakan materi tadi atau diskusi dalam kelompok. Nah, di sini selain ada etika moral juga ada penilaian kerjasama. Nanti ada penilaian sejawat di dalam refleksi ini. Silakan nanti bisa dinilai antar kelompok, antar teman dalam kelompoknya gimana tadi, partisipasi teman kelompoknya aktif atau enggak. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, anak-anak udah mengalami pembelajaran dengan tertib, dengan tersusun dan juga kondusif ya. Cuma kan kita udah beritahu untuk membawa
membawa gunting dan jangkar. Cuma tadi masih ada yang belum bawa. Besok lagi kalau udah diperintahkan membawa untuk kebutuhan pembelajaran itu dibawa ya anak-anak. Oke? Iya Bu, maaf ya Bu. Next. Nah, kata tadi kayaknya semua pada benar semua Bu Vina dan Pak Putra. Jadi kami akan memberikan hadiah tambahan buat anak-anak semua. Jadi tambahannya silakan nanti bekerja secara kelompok waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Silakan mencari fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pelajaran yang kita belajar di Sumber Akademi. Oke, dikumpulkan nanti link pengumpulannya saya kirimkan di grup WA. Oke, terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ini ya kalau ada yang mau Sudah melihat ya? ini aja. siapkan kelompoknya Mbak Emi. Terima kasih untuk kelompoknya Vina yang sudah praktek. Jadi kami ada sedikit evaluasi terkait dengan praktek tadi. Itu